ketika agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi mati di ruang kehidupan. Dan fakta sekarang kita saksikan, agama itu, syiar agama itu hanya kelihatan di rumah ibadah. Tetapi agama tidak kelihatan lagi di pasar. Agama tidak kelihatan lagi di kantor. Agama tidak kelihatan lagi di rumah tangga. Agama tidak kelihatan lagi di ruang-ruang kehidupan. Dan inilah, agama sudah kehilangan tujuan awalnya. Karena tujuan agama itu cuma dua, para sahabat. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan. Ketuhanan berarti kesifati sifat-sifat Tuhan. Dan siapapun yang kesifati sifat-sifat Tuhan, maka dia akan punya kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya manusia sesungguhnya adalah sifat-sifat Tuhan yang melekat di dalam dirinya, yang sering disebut tahalluq bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya beliau diutus ke semesta ini, tidak pernah beliau mengatakan, aku diutus ke dunia untuk menyebarkan agama Islam. Tidak. Hadisnya sering kita dengar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, aku dibangkitkan ke semesta ini. Hanya satu tujuanku, memuliakan akhlak. Kalau begitu agama posisinya apa? Agama adalah jalan. Agama adalah alat. Kalau begitu sholat adalah alat. Wudu adalah alat. Syahadat adalah alat. Zakat adalah alat. Saum adalah alat. Haji, umroh, semua adalah alat. Semua instrumen, bukan tujuan. Karena tujuan agama adalah akhlak. Makanya sekarang Departemen Agama sedang gencar-gencarnya ya menyebarkan konsep ekoteologi. Eko itu artinya bumi, lingkungan, tempat kita hidup. Teologi itu adalah ketuhanan. Sehingga orang yang bertuhan itu kelihatan dari akhlaknya. Orang yang bertuhan kelihatan dia membawa sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Orang yang bertuhan, dia selalu sadar bahwa dirinya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa misi Tuhan. Apa itu misi Tuhan? Menyampaikan sifat-sifat Tuhan. Makanya Asmaul Husna itu bukan 99. Nama itu tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Banyak orang yang minta nama sama saya. Istri saya akan melahirkan sebulan lagi. Tolong ya. Kalau ayah berkenan, katanya minta diberikan nama. Saya bilang, nanti saja kalau sudah ada barang. Nanti kalau barangnya sudah ada, saya beri nama. Karena kalau barangnya belum ada, itu mau dikasih nama kemana? Jadi Asmaul Husna itu harus ada barangnya. Makanya percuma kita hafal 99 asmanya kalau tidak mengerti yang satu. Harus ketemu dulu yang satunya. Sang wajibul wujudnya. Baru yang 99 itu tanpa dihafal akan datang dengan sendirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai As-Sabur datang dengan sendirinya. Kenapa? Kalau kita ingin merasakan sifatnya garam, sudah menyatu dengan garam, maka sifatnya akan datang dengan sendirinya tanpa diundang, yang namanya asin. Kalau kita ingin mengetahui sifatnya gula, yaitu manis, tidak usah mendengarkan ceramah tentang gula, tidak usah baca buku tentang gula, menyatu saja manunggal dengan gula, maka rasa gula tanpa diundang akan
akan hadir kepada kita yang namanya manis. Sama ketika kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berulang kali Allah mengatakan seperti itu. Tetapi tidak disadari keberadaan Dia dalam diri kita. Ketidaksadaran akan kehadiran Allah itulah yang membuat sifat-sifatnya tidak melekat dalam diri kita. Makanya banyak orang yang mengaku bertuhankan Allah, tapi sifatnya jauh dari panggang dari api, jauh dari sifat-sifat Allah. Pendengki, pendendam, bahkan rela menyakiti orang lain. Yang lucu lagi, menyakiti makhluk lain menggunakan agama dan Tuhan. Inilah topik kita. Ketika agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi mati di ruang kehidupan. Para sahabat, kalau kita duduk sebentar nonton televisi, jarang televisi itu memberitakan berita positif. Beritanya itu selalu pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, korupsi, tawuran, perang. Kalau kita kelamaan nonton TV yang seperti itu, bahkan kita pun jadi negatif. Karena mengizinkan semua informasi, energi itu masuk ya di ruang memori kita. Jadi seolah-olah kehidupan itu gak ada yang positifnya. Setiap hari itu berita itu yang begitu. Dan lucunya, berita yang seperti itu yang laku. Sehingga ratingnya TV itu menjadi sangat luar biasa. Karena masyarakat kita memang senang dengan berita itu. Saya pernah tinggal di sebuah negara. Dan setiap hari kita setel televisi. Di negara itu yang disebarkan itu bukan yang seperti itu. Bagaimana membuat makanan yang enak, bagaimana bertani yang bagus, bagaimana mengembangkan teknologi. Yang diajarkan itu secara edukasi kepada masyarakat itu hal-hal yang membangun. Saya perhatikan masyarakatnya juga jadi positif. Dan menarik semua hal yang positif, jadilah dia negara maju. Barangkali media di kita pun harus refleksi diri. Ya. Ada program pemerintah yang namanya makan bergizi gratis. Mempekerjakan lebih dari 600.000 orang. Bahkan banyak ya di komunitas saya tanya, kenapa Anda nggak pernah ketemu saya lagi? Alhamdulillah ayah, sekarang saya kerja di SPPG. Saya setiap hari menyiapkan makan buat anak-anak. Oh, luar biasa. Lebih dari 1 miliar sajian makanan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lalu ada keracunan yang jumlahnya tidak sebanyak yang sudah disajikan pemerintah. Setiap hari beritanya selalu aja keracunan. Apa yang terjadi? Bahkan anak-anak sebelum makan sudah takut. Takut makanannya adalah racun. Ini yang tidak dipikirkan oleh media kita. Seolah-olah menyebarkan isu yang seperti itu bagus. Lalu dicari-cari terus kesalahan-kesalahan dan itu disebarluaskan. Kayaknya kita harus taubatan nasuha ya. Masih ingat ya Pak Nasuha? Nah inilah. Jadi kita mengartikan syiar agama itu ketika masjid penuh. Mengartikan syiar agama itu kalau peringatan hari besar agama orang datang penuh. Tidak pernah melihat efeknya. Harusnya masjid penuh belum syiar.
Kalau nilai-nilai yang diajarkan di masjid itu, di gereja, di pura, ya, di wihara, itu belum nampak menjadi nilai-nilai hidup yang positif. Saya sering menyaksikan Bapak Ibu, ini adalah pemandangan yang nyata. Kalau sudah selesai acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa saja kegiatan keagamaan. Selesai acara itu, ya, apalagi bikin panggung, bisa ditebak mau saya bicarakan? Apa kira-kira? Sampah bertebaran di mana-mana. Bahkan yang lebih lucu lagi ya, di Arafah itu, selesai orang wukuf di sana, itu ribuan ton sampah yang harus diangkut oleh pemerintah Saudi. Kesadaran untuk memindahkan sampah ke tempatnya saja, masih di tempat itu, nyaris tidak ada. Padahal hadisnya kan jelas, an-nadofatu minal iman, bagian dari iman. Kalau saya ya, di kajian ini aja, saya disebut berhasil memberikan kajian, kalau tidak ada lagi botol air mineral yang berantakan di masjid ini. Sudah disediakan tempat sampahnya. Jadi agama itu cuma hidup di tempat ibadah, tetapi tidak hidup di ruang kehidupan. Malah justru dia mati di ruang kehidupan. Pertanyaan besarnya apa? Kenapa bisa begitu? Ya Bapak Ibu. Yang sedang diselidiki KPK. Bagi-bagi kuota haji. Itu kan haji itu atas nama agama Bapak Ibu. Atas nama Tuhan kan? Betul nggak? Kuotanya diperjualbelikan. Ada yang disogok, ada yang menyogok. Tidak ada satu travel pun yang memberangkatkan umat haji atau umroh ke sana bukan atas nama agama. Saya kira tidak ada. Apa yang terjadi? Ada yang kotor di situ, ada noda di situ. Padahal itu disebut perjalanan suci. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, ya. Coba renungkan kata-kata saya. Orang sedang sholat di masjid, gak korupsi. Setuju dengan saya? Sedang sholat. Kan korupsi itu setelah selesai sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat tidak berzina. Enggak Bapak Ibu. Sedang sholat. Kan habis sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat nggak ada marah-marah, memaki-maki orang lain. Enggak Bapak Ibu. Kan habis sholat. Nah pertanyaannya adalah, kita ini sering merasa seolah-olah kalau sudah beragama di rumah ibadah, kita sudah selesai beragama. Padahal itu baru latihan beragama. Agamanya di ruang kehidupan. Ada nggak Bapak Ibu? Orang habis baca Quran, suami istri di rumah, habis itu berantem. Ada nggak Bapak Ibu? Ada apa banyak? Waktu baca Quran nggak berantem, mau baca Quran. Kan berantemnya setelah baca Quran. Jadi ini jangan-jangan agama itu tidak berhasil ya menjadi instrumen yang mengantarkan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu masalah kita hari ini. Perlu nggak Bapak Ibu saya bahas ini? Perlu ya, karena ini sangat relevan dengan kenyataan hidup. Baik, kalau gitu kita masuk. Bapak Ibu sering wudhu? Sering nggak? Berapa kali sehari? Oke.
Waktu wudu cuci tangan. Pakai apa? Pakai air. Ini tangan ini kalau habis dicuci ya, misalkan sebelum dicuci ya nyubit anak. Habis dicuci nih tangan ini ya pakai air, nyubit anak lagi nggak? Sebelum dicuci ngambil hak orang. Itu habis dicuci ngambil lagi nggak? Sebelum dicuci korupsi. Habis dicuci nih tangannya masih korupsi nggak? Itu maksud saya. Karena saat cuci tangan itu tidak sadar. Nih kalau saya mohon maaf ya, waktu cuci tangan itu saya ingat-ingat ya, sebelum saya cuci tangan itu, ini mau cuci tangan aja, saya ingat-ingat, saya melakukan apa ya? Melakukan apa ya? Gitu. Makanya pada saat cuci tangan itu saya bicara sama tangan saya. Maaf ya tangan, tadi saya melakukan ini itu, dan setelah ini saya berjanji, saya larutkan semua kotoran yang melekat di tangan saya ini, biarlah dibawa oleh air, biarlah dilarutkan oleh air, sehingga saya tidak akan lagi menggunakan tangan saya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saya. 5 kali saya wudu, karena saya bicara dengan tangan saya. Ini tangan ini kayak ada remnya gitu loh. Misalkan gini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya kemana-mana itu ya, itu makanan itu selalu banyak. Apalagi kalau saya ngasih tahu, oh nanti saya mau datang ke rumah kamu ya. Wah itu udah masak dari sejam malam. Segala ada. Tangan saya diuji nih habis ayam ada, gepuk ada, bahkan itu yang namanya ikan, bakarnya ada, pepesnya ada, gorengnya ada, ya, yang terbang itu, bakarnya ada, cobeknya ada. Ini saya bukan ngada-ngada ya, saking ingin membahagiakan, menghormati saya, semuanya ada. Kan tangan saya diuji Bapak Ibu. Perut saya ini kan terbatas. Saya juga cuma makan 1 kali. Nanti aja jam 1 saya makan. Itu juga terbatas sedikit. Saya hanya mengambil yang saya butuh. Saya tidak makan daging. Saya hanya makan ikan. Kalau ikan saya masih makan. Ya nih. Dan begitu belum kenyang, ya udah selesai. Tidak mumpung-mumpung karena banyak mubazir. Coba Bapak Ibu, sakit perut itu dari mana? Dari sini. Dari sini. Betul nggak? Coba ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Yang ambil cabai itu siapa? Kan cabai nggak datang ke sini. Betul nggak? Coba. Saya kalau wudhu ya, cuci tangan saja. Saya upacarakan waktu cuci tangan. Sampai saya kadang-kadang menangis. Saya menyesal tidak menggunakan tangan saya seperti yang Allah mau. Saya minta maaf pada tangan ketika saya sedang mencucinya. Saya berterima kasih pada tangan saya ketika saya sedang mencucinya. Bahkan ketika sedang mencucinya, saya katakan, I love you, I love you. Saya sangat mencintai kamu. Gitu gak Bapak Ibu? Kalau itu? Enggak ya? Ya. Waktu wudhu memang Bapak Ibu ya tidak korupsi. Kan habis wudhu. Berarti wudhunya tidak ada bekasnya kan? Betul gak? Aduh. Apalagi yang tangannya ringan sekali ya. Suka mukul sama orang kayak gitu. Wudhu lagi, mukul lagi. Wudhu lagi, mukul lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Buat apa? Agama itu jadi upacara. Tujuan agama tidak tercapai. Ketuhanan tidak tercapai, apalagi kemanusiaan. Banyak orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan, bahkan menyakiti makhluk lain. Bahkan binatang yang tidak bersalah, kemudian dipotong. Atas nama Tuhan dan agama. Perlu direnungkan kembali Bapak Ibu. Dengarkan kata-kata saya.
Pelajari Al-Quran. Apa yang disebut dengan penyembelihan? Pelajari. Itu bahasa hakikat itu. Al-Baqarah, sapi betina disembelih. Baca itu. Yang mana sapi betinanya? Pelajari Quran. Karena Quran pedoman hidup katanya. Setelah cuci tangan kemudian kita kumur-kumur. Saya kumur-kumur lama Bapak Ibu. Lama gitu. Bukan sekedar membersihkan kotoran fisik. Kotoran fisik mah gampang. Dikosok sama gigi juga habis. Tapi kotoran batin di sini. Saya ingat tadi saya bicarakan orang enggak ya. Saya kumur-kumur. Waktu saya mengeluarkan air. Tolong air. Bawa semua kotoran, kebiasaan buruk dari mulut saya. Jangan ada lagi orang yang terluka kebahagiaannya dengan mulut ini. Coba Bapak Ibu. Sebelum wudu ngomongin orang. Habis wudu. Masih di tempat wudu. Sama ibu-ibu yang lain. Menyebarkan fitnah, ghibah. Memfitnah orang. Buat apa? Buat apa? Coba ketika kumur-kumur itu. Ya, ingat-ingat ya. Berapa banyak orang yang terluka oleh mulut saya. Berapa kali anak saya tersinggung oleh kata-kata saya. Coba ingat. Selesaikan di wudu itu. 3 kali kita kumur-kumur. Jadi kalau sehari semalam 5 kali. 15 kali kita kumur-kumur. Coba berkumur mulai sekarang dengan kesadaran. Bahwa ajak bicara. Ajak bicara. Terima kasih pada gigi. Terima kasih pada lidah. Terima kasih pada mulut. Terima kasih dia sudah diizinkan Allah untuk merasakan semua cita rasa makanan. Izinkan, ajak bicara. Saya tidak boleh lagi terlibat oleh gosip. Saya tidak boleh lagi membicarakan keburukan orang. Saya tidak boleh membicarakan sesuatu yang meruntuhkan diri saya, melemahkan diri saya. Kan mulut sering bicara. Itu nggak mungkin. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sedang kegelapan. Lalu saya kasih saran. Apa jawabannya? Sudah gelap Pak bagi saya. Seolah-olah sudah akhir dari segalanya begitu. Cuman karena apa? Karena punya utang ke bank. Itu sudah gelap. Seolah-olah rumahnya sudah selesai. Mobilnya sudah selesai. Hartanya sudah selesai. Karena dia yang mengatakan. Saya sudah gelap Pak. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Tiap hari dia wudu. Tiap hari dia sholat. Sampai hitam ininya. Tapi jawabannya seperti itu. Udah gak masuk lagi nasihat saya. Waktu memasukkan air ke hidung. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Sedot lagi, ya Allah, mau masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Saya nikmati doa itu. Saya nikmati doa itu. Surga Bapak Ibu di mana-mana. Ada orang yang ngasih minyak wangi sama saya. Minyak wangi yang saya suka, bukan minyak duyung. Karena saya setiap wudu, saya tarik air, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Naik pesawat, yang duduk di sini, wangi. Cantik lagi. Udah bau. Udah bau badan, bau mulut, segala bau. Itu jangan-jangan wudunya tidak pernah ngobrol dengan hidung kita. Ya. Coba. Waktu membasuh wajah, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Kulit saya tidak hitam, tidak putih, ya seperti inilah. Kalau istri saya bilang, katanya ayah nggak hitam, sawo. Tapi matang katanya sawonya. Ya memang begini ya gennya. Tapi setiap wudu selalu, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu.
Saya bukan ingin jadi orang terkenal, saya bukan jadi ingin orang yang tersanjung, tidak. Tetapi jangan ada orang ketemu saya menjadi takut dengan saya. Kalau putihkan wajahku dengan cahayamu, berarti kan jadikan wajahku menjadi sumber cahaya, sumber penerang, sumber kedamaian. Kan ada orang yang cantik, ganteng, tapi gak mau orang ketemu sama dia. Serem. Saya kalau membasuh tangan kanan, tangan kiri, kalau tadi kan baru membasuh telapak aja ya. Ketika membasuh tangan kanan saya bilang, ya Allah terima kasih. Betapa banyak jasa tangan kananku ini. Ketika saya membasuh tangan kiri, ya Allah luar biasa tangan kiri ini. Karena ketika tangan kanan saya sakit, dia yang merawat ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan. Tangan saya. Kan kalau gatal yang kanan, yang garuk yang kiri. Masa yang garuk setan? Dari kecil kita sudah di framing. Seolah-olah tangan kiri itu buruk. Tangan kiri ini tangan setan. Kan begitu. Saya selalu bilang sama tangan dan kiri, kamu dua-duanya sama kerennya, sama hebatnya, sama sempurnanya. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa apa-apa. Makan dengan kedua tangan, betul Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. Ketika kita makan yang alot-alot, yang kanan pakai sendok, yang kiri pakai garpu. Betul nggak? Luar biasa. Sempurna nggak Bapak Ibu kedua tangan ini? Luar biasa. Coba ajak bicara ketika wudhu. Wudhulah dengan kesadaran. Ini baru wudhu belum sholat ya. Nanti terbawa ke dalam kehidupan kesadaran itu. Memang ketika wudhu kan Bapak Ibu pasti menghadapi air ya. Tidak ngomongin orang. Ketika wudhu Bapak Ibu tidak marah-marah kan? Enggak. Ketika wudhu. Tapi habis itu kan marah lagi. Habis itu kan kesel lagi. Lalu apa fungsinya wudhu? Wudhu itu berarti tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih sadar, lebih baik. Itu baru wudhu aja kok. Ketika membasuh kepala. Di Quran dikatakan wamsahu biru usikum. Sapu kepalamu. Itu perintahnya sapu loh. Bukan basahi kepalamu, bukan. Sapu kepalamu. Itu Quran. Kalau perintahnya sapu kepalamu, ada apa dengan kepalamu? Kalau ada perintah tolong sapu ya ruangan ini, ada apa dengan ruangan itu? Kotor. Jadi kalau Allah bilang wamsahu biru usikum, sapu kepalamu, berarti Allah tahu apa? Tahu kalau kepalamu itu kotor. Masih berpikir yang negatif, berpikir yang tidak mungkin, betul nggak? Ketika sakit, berpikir sakit, bukan berpikir sehat. Padahal pengennya sehat. Betul nggak? Berpikir selalu khawatir, cemas, sedih. Katanya pengen bahagia. Coba. 3 kali ketika wudhu kita disuruh mengusap ini. Sapulah kepalamu. Makanya kalau saya begitu mengusap kepala ini, ya Allah. Jangan izinkan lagi pikiranku ini menjadi diri palsuku. Jangan izinkan lagi pikiran ini memproduksi pikiran-pikiran yang tidak menunjang kehidupanku. Silahkan Bapak Ibu. Kita yang paling tahu isi ini apa. Gitu gak Bapak Ibu kalau butuh? Saya suka memperhatikan orang wudhu ya. Selesai itu ketemu sama temannya. Sama-sama penggosip. Langsung menggosip di tempat wudhu. Ini agama cuma hidup di rumah ibadah. Tapi agama mati di semua ruang kehidupan. Kenapa? Karena menjalankan agama nyaris tanpa kesadaran. Kemarin saya ke Nagreg gitu. Lagi survei. Ada gunung batu di sana. Yang mau diambil manfaatnya. Saya diminta untuk menjadi konsultan. Pergi ke sana. Orang masih di bawah, saya sudah di atas. Ada yang tanya sama saya. Bapak usianya berapa? Alhamdulillah saya mau 60. Padahal yang 45, yang 37, bahkan ada tentara juga. Masih di bawah ngos-ngosan.
Sampai di atas saya kasih tahu, apa rahasianya Pak? Rahasianya saya kalau wudhu, saya bilang, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani segala tugas dan perintah. Gak ada kesemutan kaki saya. Dan ketika melangkah, saya tidak pernah melihat tanjakan. Saya lihat aja satu langkah di depan. Saya tundukkan kepala saya, satu langkah, satu langkah. Karena kalau kita menundukkan kepala, tanjakan itu nyaris gak ada. Gak ada tanjakan itu. Tanjakan itu kan karena kita, wah nanjak. Tuh, udah capek. Suka begitu Bapak Ibu? Ngos-ngosan kalian. Saya cuma ngasih syarat gitu aja. Ya, saya kasih, saya kalau wudhu, saya angkat kaki saya, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Kuatkan kakiku dalam menjalani semua titah dan perintah. Sampai sekarang kaki saya Bapak Ibu, naik gunung, gak ada masalah. Gunung Salam, Gunung Ceremai, gunung apa, gak masalah. Suka gitu gak Bapak Ibu kalau wudhu? Ya, yang penting cuci tangan, cuci kaki aja ya. Udah langsung suci. Betul nggak? Makanya habis wudhu langsung awas. Habis wudhu Bapak Ibu suci atau so suci? Tubuh kita ini nggak suci. Lahir kencingnya masih ada di sini. Beraknya masih ada di sini. Kalau di bedel ini dibuka dalamnya, bahkan yang mengotori WC itu kan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wudhu itu lahir apa batin? Ya secara lahir memang kita jadi cuci muka, lumayan kan? Tangan kita yang kotor jadi dilarutkan. Tetapi tidak menjadi suci. Lah kotoran masih ada di tubuh kita. Nabi Muhammad ngajarkan wudhu itu supaya kita suci batinnya. Dan kita sok suci aja lahirnya. Batinnya sekotor apa nggak peduli. Betul nggak? Coba. Pulang dari sini coba nanti ya. Hadir sepenuhnya ketika berwudu. Ketika cuci tangan. Ingat-ingat. Tadi habis apa? Ingat-ingat itu. Jadi kalau subuh habis wudu. Nah antara subuh sampai duhur itu. Kamu melakukan apa dengan tangan ini? Ingat-ingat itu. Kalau ada yang tidak pantas dilakukan oleh tangan ini. Pada saat duhur. Larutkan dengan air wudu. Bilang sama air wudu. Saya larutkan semua sifat-sifat buruk yang melekat di tangan saya ini. Mau ngasih pada orang gak jadi. Ini tangan. Larutkan di situ. Sekarang saya larutkan kepelitan tangan saya ini. Mau traktir teman gak jadi. Bilang itu pada saat wudu. Maaf ya tangan tadi. Sudah mau pencet gak jadi. Kan semua dilakukan oleh ini. Coba Bapak Ibu. Tangan ini bukan sekedar memberi. Tapi dia menerima semuanya. Berkah semuanya di sini lewat sini. Ini saya baru cerita wudhu aja nih. Baru cerita wudhu. Bayangkan Bapak Ibu. Agama hanya terjadi di tempat wudhu. Betul nggak? Wah di tempat wudhu. Laki perempuan harus pisah. Betul? Habis wudhu. Selingkuh. Di pesantren itu tempat wudhu laki dan perempuan bisa Bapak Ibu. Malah pimpinannya. Kurang ajar kan? Maaf ya, saya harus bicara ini. Ini gak nyampe-nyampe dari tadi ya. Ini baru wudhu aja. Paham sampai sini? Paham? Coba mulai sekarang, nih saya kasih pelajaran sederhana. Nanti setelah ini wudhunya berkesadaran. Begitu lihat air, bilang terima kasih air, kamu keren, kamu sangat berguna. Tolong ya air, larutkan semua kotoran yang melekat dalam tubuhku. Bilang sama air begitu. Bilang sama air itu. Air itu pelarut yang sangat bagus. Dia bukan sekedar menghilangkan kotoran. Tapi izinkan dia untuk membawa semua sifat-sifat buruk di mulut kita, di tangan kita, di wajah kita. Di wajah ini banyak sekali masalah. Di mata bermasalah, di telinga bermasalah, di hidung bermasalah, di mulut bermasalah.
Makanya khusus mulut dicuci. Betul. Mata sih masih mending, nggak ada di wudhu upacara mencuci mata, udah sekalian aja sama mencuci wadah. Tapi khusus bagian penting dari ini nih, yang kotor ini, dikumur-kumur 3 kali. Nanti kalau kumur-kumur yang lama, ya boleh sejam juga. Imajinasikan sampai kotoran di mulutmu itu sudah masuk di air dan begitu keluar, imajinasikan yang keluar itu warnanya hitam legam, sudah membawa semua kotoran di mulut kita. Ini bukan ilmu nujum, ini sains. Dan nanti Bapak Ibu, seminggu aja wudhu yang seperti ini, aduh luar biasa. Nanti mulutmu itu kalau mau ngomongin orang pun ada remnya. Kan sekarang nggak ada remnya, betul nggak? Jebol terus. Oke. Kalau ada yang tidak suka langsung keluar dari mulut ini, pop, 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 gitu. Betul nggak? Iya. Oke. Itu baru tuh Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau semua sholat, sahadat, zakat, saum, haji, saya kupas jadi semuanya dan dibawa ke dalam kehidupan luar biasa. Ketika takbiratul ihram berdiri tegak, itu kan ada pesan di situ. Tegakkan kamu. Jangan lemah kamu. Ya kan? Hadapi semua tantangan. Karena mereka dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kamu, untuk membuat kamu jadi besar. Pesannya banyak sekali. Ruku, sujud, luar biasa. Dipungkas dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kanan. Aku siap menerima kanan dengan damai. Karena di balik yang terjadi, di balik kanan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada berkahnya Allah. Begitu memalingkan wajah ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku siap menerima dengan damai kiri. Karena di balik kiri ini, ada rahmat dan berkah Allah. Aku siap menerima semua yang disebut berkah. Aku siap menerima yang disebut musibah. Bagiku tidak ada berkah, tidak ada musibah. Aku terima dengan damai yang sama. Bayangkan ketika mengucapkan salam dengan kesadaran seperti itu. Sadar nggak Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pakai. Ya di orang Arab pakai gini ya karena waktu itu di sana kan habis sholat banyak pasir. Semua tuh gerakan ada maksudnya. Cuman kita nggak mau belajar kan. Betul nggak? Coba. Dan saya tidak tertarik untuk membahas satu persatu semua ritual. Tidak Bapak Ibu. Saya cuma ngasih contoh-contoh kecilnya saja. Tapi bayangkan kalau semua ritual itu dilakukan dengan kesadaran. Dibawa ke dalam kehidupan. Itu keren sekali. Keren. Oke. Makanya pantas ya kalau ada ayat seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tetapi hidupnya membuat onar, merusak persatuan, membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, satu-satunya yang punya definisi agama yang lengkap itu bangsa Indonesia. Saya terkejut ketika saya membaca buku leluhur. Di situ ada definisi agama, peninggalan leluhur kita di Nusantara. Apa katanya agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Bayangkan. Tidak ada di negara manapun yang punya definisi agama seperti leluhur kita. Ulangi ya, ulangi. Tangkap intisarinya. Agama adalah latihan dasar untuk menempa diri. Supaya terbentuk tata krama dan kehalusan hati nurani.
untuk membentuk budi pekerti luhur dan akhlak yang terpuji. Bayangkan. Jadi agama itu adalah latihan dasar, latihan menempa diri. Tujuannya adalah membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Harusnya orang beragama itu punya tata krama. Katanya beragama, pakai baju kayak orang suci, mulutnya menghujat. Dan yang model kayak gitu justru pengikutnya banyak, bingung saya. Untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Jadi kalau orang sudah beragama harusnya hati nurani itu halus. Bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesusahan orang lain, peduli pada orang lain. Makanya puncaknya agama adalah kemanusiaan dan ketuhanan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuklah manusia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki akhlak yang terpuji. Kira-kira berdasarkan definisi agama seperti itu, menurut Bapak Ibu sekarang, tidak usah tanya orang lain. Apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini, saat ini, sudah berfungsi seperti itu? Sudah apa belum? Pasti jawabannya OTW ayah. On the way terus. Ya. Makanya pantas kalau Allah mempertanyakan pada kita, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan harus dijawab. Bapak Ibu, apakah yang harus menjawab pertanyaan ini? Orang yang mengaku beragama atau yang tidak beragama? Siapa? Yang mengaku beragama. Tidak ada kaitan dengan orang yang sudah sama sekali tidak beragama. Ini ayat buat mereka yang mengaku beragama, yang suka mengatasnamakan agama untuk segala sesuatu. Jawab. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mau jawabannya? Allah jawab, "Fazalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang mentelantarkan yatim. Gak pakai anak, yatim. Kayak anak lagi. Suka ngarang kita itu. Jadi pendusta agama itu kata Allah, mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Ayo kita rubah paradigma kita. Ada orang yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, hidupnya susah, ya bantu. Yang punya ibu bapak pun kalau susah bantu, jangan nunggu mati dulu ibu bapaknya. Paham maksud saya? Kalau mau bantu, bantu aja. Kata orang Sunda, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jangan ditanya, punten, gaduh ibu Rama kene henteu. Nah, makin nanya gitu, da abdi mah bade ngabantos teh, kanu tos teh gaduh ibu Rama, Bapak Ibu. Kalau yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak secara fisik, Presiden Prabowo itu yatim. Donald Trump yatim. Saiful Karim yatim. Mikir atuh diajar agama teh. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, berarti dia tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan Bapak Ibu cuma jiwa. Karena jiwa itu nggak pernah dilahirkan, tapi ditiupkan, kata Allah. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah yatim. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wudu, sholat, syahadat.
zakat, saum, haji, umroh, seberapa kali? Pertanyaan saya, apakah semua ritual yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan jiwa? Atau hanya gerakan-gerakan tubuh saja? Atau hanya luarnya saja, jiwanya gak peduli? Sholat cuman berdiri, ruku, sujud, itidal. Tetapi jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu. Bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap. Berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat di lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak benar ya. Sedang apa? Menghadap Allah. Berarti menghadap Allah di mana? Di depan. Kalau Allah di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau Allah di depan, kita di belakang, berarti Allah dengan kita terpisah atau bersatu? Tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah terpisah dengan kita. Tunjukkan sama saya. Gak ada Bapak Ibu. Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Bahkan Allah mengatakan, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Banyak yang keliru gak selama ini? Banyak apa banyak sekali? Tapi sadar gak sekarang? Oke. Sadar bahwa itu keliru, itulah kekuatan. Sadar bahwa saya punya kelemahan, itulah kekuatan. Orang yang lemah tetapi tidak sadar, bahkan gunakan topeng untuk menutupi kelemahan, itulah kerapuhan. Jangan heran kalau agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi agama tidak ada di pasar, tidak ada di kantor. Bapak Ibu, korupsi itu bukan dilakukan orang ketika sedang sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sampai Pak Presiden pusing. Kenapa? Ini korupsi di Indonesia ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Bayangkan. Semua birokrasi koruptif. Mental ini. Padahal negara kita negara yang beragama. Tidak boleh di Indonesia ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak beragama. Semua harus mencantumkan agama di KTP-nya. Kira-kira Bapak Ibu setelah dengar kajian saya ini, ada rasa sedih nggak? Ada rasa sedih nggak? Sedih nggak? Mikirin siapa? Wudhu sejak kapan itu, Pak? Bu? Saya dari kecil. Sholat sejak kapan? Saya kecil. Tetapi ngomongin orang, jalan. Dendam sama orang, jalan. Fitnah sama orang, jalan. Betul nggak? Konflik dengan pasangan, jalan. Konflik dengan anak, jalan. Sekalian saya buka semuanya. Ulangi ya, siapa pendusta agama itu menurut Quran? Orang yang mentelantarkan jiwanya. Orang yang melakukan ritual tetapi tidak melibatkan jiwanya. Makanya agamanya hidup di rumah ibadah. Tetapi tidak hidup di ruang kehidupan. Saya kadang-kadang suka mancing-mancing. Maaf, tapi saya mah suka eksperimen. Ya. Habis sholat, kamu hebat. Dari mana? Sholat, Pak. Bagus. Tolong ya, belikan sesuatu. Saya kasih 100.000. Padahal cuma 10.000 sebetulnya.
Udah, saya udah lama. Saya pura-pura tidak tahu aja. Gak kembali itu 90 ribunya. Padahal kalau dikembalikan juga saya udah niat. Ya, mohon maaf kalau saya dengan istri saya, kalau saya nyuruh sesuatu ada kembalian berapapun, gak pernah saya ambil. Dan niatnya sebetulnya iya mau ngasih sebetulnya, ya cuma nyoba dulu kan habis sholat. Ya itu hasilnya. Nggak saya tegur sampai sekarang Bapak Ibu, biarin aja. Kan itu bukan urusan saya, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Oh saya cuma tahu. Jadi saya cuma ngecek kalau sholatnya nggak benar gitu aja. Gampang kok. Gampang Bapak Ibu. Ya. Habis sholat saya ajak makan. Makan. Ya. Saya coba. Ada nggak inisiatif? Dan duitnya juga ada, dia punya. Sengaja saya ngambil tempe, tahu yang murah-murah. Takut dia ngitung. Kalau ngambil gurame kan dia ngitung nanti. Makin jauh dari teller. Kali aja di inisiatif gitu ya. Enggak, diam aja. Oh, pengen gratis. Makanya ada yang mau beli buku saya. Guru, buku hidup menakjubkan berapa? Aduh, saya nggak tahu ya. Yang jualan tim saya nggak pernah ngurusi yang kayak gitu. Saya cuma nulis aja. Boleh nawar nggak Ibu? Mau hidup menakjubkan, nawar. Betul nggak? Lah ya, mau bagaimana menakjubkan? Ya, mentalnya juga mental miskin. Orang yang pengen gratisan itu sudah mental miskin, tidak mau investasi. Pada di alam semesta tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang gratis. Semua di alam semesta itu selalu memenuhi hukum kekekalan energi. Energi itu kekal, semua yang hilang akan dapat, gitu. Jadi tidak pernah ada energi yang hilang. Itu namanya kekekalan energi, Bapak Ibu. Ya. Jadi gratis itu mental apa? Ya udah akhirnya saya bayar. Nyoba aja, kan habis sholat. Cerita kesuksesan. Saya bisnisnya ini. Saya ajak makan di restoran. Diam aja. Pengen dibayar. Berikutnya datang lagi, aduh saya ditipu orang, ya itu kayak mentalnya kayak gitu. Uang aja nggak betah tinggal sama dia, nggak rindu bersama dia, habis begitu. Betul nggak? Oke. Jadi tahu siapa pendosa agama? Jujur Bapak Ibu, jujur ya, jujur. Bapak Ibu ketika sholat, jiwa raga atau raga aja? Nah, jiwanya ditelantarkan coba. Pendusta agama nggak itu? Beragama tetapi tidak menjalankan agama, itu pendusta. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama, kenali dulu Allahmu. Kenali Rasulmu. Itu perintah, itu hadis Bapak Ibu. Bahkan Nabi Muhammad bilang, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Jadi, ya, akal pikiran kita akan hidup kalau diterangi oleh cahaya makrifat. Itulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang waras. Itu yang pertama ya. Siapa pendusta agama? Ya siapa? Panjang-panjang. Pendusta agama adalah mereka yang mentelantarkan jiwanya. Panjang. Satu kata aja. Siapa pendusta agama? Gitu. Baru ngaji beres itu. Ya. Nanti kalau orang lain lagi. Orang lain lagi. Coba belajar jujur. Ya, kan sudah tadi. Pendusta agama adalah orang yang mentelantarkan jiwanya. Saya tanya lagi, siapa itu? Jangan diulang-ulang yang tadi.
bilang saya. Gitu aja cukup. Nah, itulah kekuatan. Oh, berarti saya masih mendustakan agama. Pantes kalau agama hanya hidup di sajadah, di musola. Tetapi di ruang makan gak ada agama. Piring terbang. Di dapur gak ada agama. Betul nggak? Nah, gitu. Baca sih Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masak sambil marah-marah. Betul nggak? Udah akhirnya minyak cerot ke sini. Padahal kalau sadar Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebelum ke dapur bilang, ya Allah, saya ini istri. Tugas saya menyediakan makanan yang enak buat suami dan anak-anak saya. Izinkan saya ya Allah menjadi kepanjangan tanganmu untuk membuat makanan yang enak buat anak istri, buat suami dan anak-anakku. Bismillahnya coba begitu. Begitu disajikan makanan, disantap sama anak. Ibu, enak banget makanannya. Ada cinta di situ, ada energi. Marah-marah, begitu dicicipi, asin banget. Sayur asem, asem mulu. Karena ternyata lupa sambil marah-marah, ya. Yang dimasukkan memang asem aja. Kan judulnya sayur asem. Lupa pakai gula, lupa pakai sayur, cuman air aja sama asem. Oke, lanjut ya. Yang kedua, nih lanjutannya. Siapa pendusta agama? Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lihat saya semuanya. Tahu orang miskin? Tahu belum? Ya kalau belum tahu saya kasih tahu. Karena Bapak Ibu tuh orang miskin. Oh, itu yang gak punya duit. Yang minta-minta. Itu aja otak kita selama ini. Yuk kita belajar bahasa Arab. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab, miskin dalam bahasa Arab berasal dari akar kata sakana, sakan. Arti dari sakan itu apa? Ya, sakan itu artinya diam, tenang, tidak bergerak. Jadi miskin itu dia yang diam, yang tenang, yang tidak bergerak. Siapa itu? Jiwa. Diri sejati kita kan yang bergerak tubuhmu. Diam, tenang, tidak bergerak. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab artinya adalah jiwa. Jadi siapa pendusta agama? Satu yang mentelantarkan jiwanya. Yang kedua, nyaris tidak ada keinginan ngasih makan pada jiwanya. Jiwanya gak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur. Makanan untuk nur. Ya nur juga. Kalau tubuh terbuat dari tanah. Makanya makanan buat tubuh segala hal yang berasal dari tanah. Jiwa bukan dari tanah. Jiwa itu nur. Karena jiwa itu nur, maka jiwa itu makanannya adalah nur. Sudah bisa ngasih makan pada jiwa. Ya Allah, sampai sekarang mulutnya aja nggak tahu sebelah mana. Makanya ada orang yang menua tubuhnya, tetapi tidak mendewasa jiwanya. Hidupnya dari dulu ya gitu-gitu aja. Tambah tua, tambah gampang marah, tambah tidak bijaksana. Kan ada tuh, mohon maaf Bapak Ibu, menjelang tua pikun. Kembali ke anak-anak. Ini sudah sinyal sebetulnya. Mohon maaf. Umurnya habis hanya buat tubuhnya. Tetapi umurnya tidak ada untuk ngasih makan jiwanya. Jadi siapa jiwa itu? Jiwa itu dia yang mengamati diri kita. Jiwa itu adalah sang kesadaran. Makanya sering saya sampaikan di kajian ini. Pikiran kita bukan kita. Tubuh kita bukan kita. Tapi yang mengamati pikiran dan tubuh kita itulah diri kita. Sang kesadaran. Dia yang diam. Karena pengamat itu memang sukanya diam. Mengamati. Makanya kenapa orang belajar meditasi?
Belajar meditasi itu kan sebetulnya untuk menyadarkan diri kita bahwa diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran. Bukan pikiran, bukan tubuh. Tapi diri kita yang sebenarnya adalah yang mengamati gerak tubuh dan gerak pikiran. Nah, kalau kita sering berada di kesadaran itu, kita berada di Sidrah al-Muntaha, di puncaknya kesadaran. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu siapa yatim? Tahu. Siapa yang miskin? Tahu. Dua-duanya siapa? Jiwa. Jadi si yatim ini ditelantarkan karena kita tidak memberi makan yang selayaknya. Habis seluruh hidup hanya ngasih makanan tubuh. Itulah orang yang berpenyakit kulit, kata Quran. Makanya pantas kalau agama hanya hidup di rumah ibadah. Tidak ada di ruang kehidupan. Kenapa? Karena ada ketimpangan dalam beragama. Agama hanya melulu urusan-urusan yang bersifat lahir. Habis waktu untuk berdandan. Mendandangi tubuh luar. Tapi tubuh dalamnya nyaris tidak didandani. Begitu. Udah terjawab judul ini? Oke. Jadi mengerti sekarang siapa pendusta agama? Kok nggak ada suaranya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling penting kita jujur ya. Karena apa? Tahu kalau kita tidak tahu, itulah awal kebangkitan untuk menuju pada kesadaran. Clear sampai sini? Nah, akibatnya apa? Coba baca ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Yang sholat aja celaka Bapak Ibu, atau komun untuk sholat. Yang sholat aja celaka, kata Allah. Sudah terjawab kenapa celaka? Karena jiwanya ditelantarkan, jiwanya tidak dikasih makan. Makanya akibatnya ketika sholat itu malah sibuk ngurusi urusan-urusan pikiran. Begitu Allahu Akbar, bray besadalah. Gunting nu leungit ke kapangi ke sholat. Ngegebrai. Paham sampai sini? Oke. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Ayat ini dibaca setiap Ramadan, setiap taraweh. Luar biasa. Dilentingkan suaranya. Gak penting. Yang penting sekarang. Yuk sekarang ambil pesannya. Saya baca ayat ini dulu nangis. Saya tidak menuduh-nuduh orang lain. Tidak. Saya minta ampun sama Allah. Ya Allah. Maaf. Karena saya tidak kenal diri sejati saya. Maka selama ini saya sholat. Saya menjalankan apa-apa. Semata-mata. Karena urusan-urusan fisik. Karena saya bermuatan. Ingin surga, takut neraka. Itu saja. Saya pernah di posisi itu Bapak Ibu. Makanya saya keliling dunia. Saya cari guru. Saya ingin kenal. Siapa orang yang bisa memperkenalkan saya pada diri sejatinya saya. Saya ingin tahu jiwa saya yang mana. Karena kata Rasulullah, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Saya ingin mencontoh jejak langkahnya Rasulullah. Beliau tidak sholat dulu, tapi beliau Isra Mi'raj dulu. Beliau kenal dulu sama Tuhannya, baru beliau sholat. Pantas kalau sholat beliau bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Agama bagi Rasulullah tidak ada. Tidak hanya di ruang ibadah. Beliau bawa agama ke dalam kehidupan. Lihat beliau. Dengar sejarah beliau yang penuh cinta kasih pada siapapun. Bahkan beliau mau mencintai orang. Tidak pernah bertanya agamanya apa. Berbuat baik sama orang. Tidak pernah berbicara agamanya apa. Kenapa umatnya yang mengaku umatnya kok seperti itu? Maka di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Luar biasa. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud
Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Saya kalau baca ayat itu habis. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang mengikuti jejaknya beliau asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap kufar. Apa kufar? Kufar bukan orang kafir. Sangat keras terhadap ketertutupan. Nabi Muhammad mengajarkan kalian harus terbuka pada siapapun. Bahkan Nabi mengajarkan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina sekalipun. Kafir itu artinya tertutup, Bapak Ibu. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, tertutup pada pandangan orang lain. Itulah yang disebut dengan kufar. Coba perhatikan ketika kalian sedang berwudu. Ada nggak orang berwudu tangannya dikepalkan begini? Ada nggak? Tunjukkan sama saya. Nggak ada. Semua terbuka. Karena dengan tangan terbuka kita bisa menampung air. Dengan tangan terbuka kita bisa memindahkan air ke wajah kita. Dengan tangan terbuka kita bisa memindahkan air ke mulut kita. Itu dari Rasulullah. Ciri umatnya Rasulullah itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Bersikap tegas terhadap ketertutupan. Ini malah bersifat keras terhadap orang kafir. Orang kafir itu orang yang berbeda agama dengan kita. Jadilah menghalalkan darah orang lain atas nama agama dan Tuhan. Bagaimana bisa rahmatan lil alamin kalau begitu memahami agama? Maaf Bapak Ibu. Dari Bali, dari Lebanon, dari semua negara banyak yang kirim surat sama saya. Kenapa? Saya baru merasakan Islam sebagai rahmatan lil alamin setelah mendengarkan kajian-kajian Islam dari saya katanya. Jadi kalau ada yang masih curiga, saya katanya akan menghancurkan Islam, tidak. Saya ingin membuka Islam yang sebenarnya. Saya ingin menunjukkan pada dunia Islam itu rahmatan lil alamin, damai. Dan Islam tidak membenci orang yang berbeda keyakinan dengan Islam. Islam itu toleran pada siapapun. Saya tunjukkan dalam akhlak saya. Saya berteman dengan siapapun. Saya ke Bali, teman saya banyak di Bali. Saya ke Thailand, teman saya banyak di Thailand. Saya ke Jepang, teman saya banyak di Jepang. Saya tidak pernah berteman, apa agama kalian? Tidak. Bahkan saya sering malu. Kenapa? Yang disebut dengan kafir oleh saya sejak dari kecil. Bahkan akhlaknya lebih bagus daripada mereka yang sok-sok beragama tapi akhlaknya buruk. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tarahum ruka'an. Ya. Ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi waridwana. Bekas ruku dan sujudnya itu nampak di wajahnya Bapak Ibu. Itu di Quran dijelaskan. Di surat Al-Fat itu bagian yang terakhir. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Bukan hitam. Serem. Itu kayaknya salah karpet. Main dijamin kalau sholat di masjid saya nggak akan hitam. Mahal. 600.000 1 meter. Jadi kenapa ada yang tanya sama saya, kenapa ayah karpetnya tebal banget? Supaya nggak hitam. Kalau hitam kan harus pakai skincare. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Wajahnya itu penuh dengan kelembutan. Maka dalam ajaran tantra, sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Itu ajaran Buddha sebetulnya. Tapi saya sangat kagum dengan ajaran itu. Sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Maksudnya apa? Maksudnya, pandanglah semua orang dengan kelembutan dan cinta. Jangan mandang orang lain dengan curiga dan penuh dusta. Coba. Amalkan itu Bapak Ibu. Sentuh matamu selembut bulu ayam. Pandang semua orang lain dengan cinta tanpa curiga. Luar biasa. Lihat seorang istri yang memandang suaminya selalu curiga.
Tidak ini. Pulangkan saja pada ibu bapakku. Tapi yang memandang dengan kelembutan dan cinta, tidak ada curiga. Coba perhatikan, hadiahnya cinta. Udah saya sampaikan ya, di buku saya ya, yang berjudul Menciptakan Surga dalam Pernikahan. Baca buku itu. Udah saya uraikan semuanya. Bagaimana cara merumah tangga yang bagus. Itu bukan teori, hasil praktek saya dengan istri saya. Selama 35 tahun kami menikah. Praktek. Saya udah tulis semua di situ. Pengalaman. Makin tua seperti ini, ya. Saya dengan istri saya satu usia. Satu kelahiran, sama-sama tahun 67. Kita malah menjadi semakin saling menitipkan. Teman bicara yang asik. Saya kalau dengan istri saya di kamar tidak pernah pegang HP. Ngobrol. Asik. Ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang cucu. Makanya meluangkan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi, itu bukan kesia-siaan. Coba kalau masuk kamar, jangan pegang HP. Wah, satu sekedeng. Dia mau di kamar dua-duaan ngurus HP. Pasangan nanya nggak dijawab. Orang lain nanya dari seberang sana dijawab. Kumari marane. Pegawaian teh. Rek itu wae. Lanjut ya. Apa katanya kata Quran? Fawailul lil musallin. Celaka siapa? Yang sholat. Tahu nggak jawabannya? Karena sholatnya cuma raganya saja. Ketika sholat tidak ngomongin orang, kan habis sholat. Karena cuma raganya. Kalau sholat dengan jiwanya lahir batin Bapak Ibu. Itu sudah dijelaskan di Quran. Bahkan setelah sholat, dia pun tetap sholat. Dialah yang sholatnya daim. Perhatikan saya. Mau ngomongin orang? Gak boleh. Itulah sholat. Mau korupsi di kantor? Gak boleh. Bukan hak saya. Itulah sholat. Itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya sepanjang waktu. Setiap mau melakukan apa-apa, dia selalu ngerem. Itulah sholat. Rem sampai kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat yang sebenarnya. Jujur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sholatnya sekarang, ya. Sholatnya sekarang, simbolnya atau hakikatnya? Yang 5 waktu itu simbolnya, latihannya, instrumennya. Tapi sholat yang sebenarnya sepanjang waktu. Yuk sekarang saya ajak Bapak Ibu. Yuk pada sholat setiap saat. Ulangi, pada sholat setiap saat. Mau berbicara yang buruk, langsung direm dari dalam. Enggak, langsung sholat. Mau memikirkan yang buruk-buruk, curiga sama orang, tidak. Langsung sholat. Nah sholat ini yang tidak kita lakukan. Sholat yang di pasar, sholat yang di kantor, sholat yang di kehidupan, yang di dapur, di ruang makan, di rumah, itu sholat yang belum dilakukan. Kita hanya terjebak di sholat formal, seolah-olah kita sudah sampai. Padahal itu baru instrumen. Tujuan akhirnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi berapa waktu Bapak Ibu sholat? 5 waktu. Ketika sholat bagus Bapak Ibu, gak ngomongin orang. Kan habis itu. Nah sekarang mari kita bertekad. Saya akan sholat sepanjang waktu. Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan sholat sepanjang waktu. Ada orang susah, bantu sholat. Ada orang kegelapan, terangi sholat. Coba, gratis hidup Bapak Ibu. Gratis. Sahabat-sahabat saya di sini, di bumi spiritual Indonesia, sudah tahu keseharian saya.
Saya baru mikir alpukat aja udah datang 1 peti. Dari dapur udah ada laporan telur habis katanya buat sarapan pagi. Gak kira-kira telur ayam kampung datangnya 3 peti. Kan gak mungkin saya makan sendiri. Betul nggak? Ya, saya bagikan. Kalau telur umurnya kan pendek. Kalau ada yang datang ke rumah saya, kenapa ya buah-buahan di rumah ayah banyak terus? Ya itu surga. Kan katanya dipipit, ada lagi, dipipit, ada lagi. Begitu. Dimakan, ada yang kirim lagi, dimakan. Gitu maksudnya, itu surga. Nyata sekarang. Bukan hayalan. Paham? Mau begitu? Pasti mau. Bereskan heula ieu. Masih pendusta agama. Bereskan dulu. Kalian mah kalau dipancing sedikit langsung pindah. Dasar pangeretan. Baru dipancing dikit langsung berubah haluan. Betul nggak? Mau begitu? Mau. Bereskan dulu ini. Ini topik kita hari ini. Kita tidak mau lagi jadi pendusta agama. Kan begitu? Betul nggak? Sholatnya tidak mau lagi cuma raga. Ingin melibatkan jiwa. Jiwanya bisa lizikri. Bisa ingat sama Allah. Satu-satunya syarat ingat sama Allah. Maka jiwa harus dikenalkan dulu sama sang pemilik jiwa itu. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Udah nyampe pesannya? Ini Quran Bapak Ibu. Nah, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kita ini sering memplesetkan. Sahun itu artinya lalai. Lalai itu menunda waktu sholat. Saya setuju. Menunda waktu sholat itu tidak boleh. Karena Allah harus menjadi the topmost priority. Setuju gitu. Tapi jangan menganggap kalau sudah sholat tepat waktu sudah selesai. Karena sahun yang sebenarnya adalah lupa. Catat. Sahun itu bukan lalai. Lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada Allahnya. Sepanjang sholat itu gak ingat Allah sama sekali. Lupa. Inilah yang agama hanya hidup di rumah ibadah. Tapi mati dalam kehidupan. Sudah jelas? Coba Bapak Ibu. Kalau diurut yang tadi ayatnya ya, coba. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menelantarkan yatim. Oh, yang menelantarkan jiwa. Bapak Ibu, kalau sudah merasa sudah tiap tahun mengasih sumbangan sama panti asuhan, itu mah biasa. Berbagi. Dan berbagi itu bukan buat orang lain. Kalau orang yang sadar kan memberi itu buat diri sendiri. Ngehargaan diri, ngehargaan maneh. Bukan buat orang. Saya bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh ngasih makan orang yang disebut yatim, miskin. Bukan itu, bukan. Itu belum selesai. Makanya kan banyak orang yang sombong karena sudah mengundang anak yatim, karena naik pangkat, merasa sudah selesai. Bukan pendusta agama. Belum. Ada yang ditelantarkan dalam diri kita. Itu jiwa kita. Yuk kita urut. Celakalah pendusta agama. Siapa? Yaitu orang yang menelantarkan jiwa. Ya toh? Dan tidak ngasih makan pada jiwa itu. Clear? Akibatnya apa? Sholatnya jadi celaka. Kenapa? Karena sholatnya lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada esensi sholat. Kan sholat itu jelas di Quran. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sholat itu li zikri. Mengingat kepada Allah. Nah sepanjang sholat jujur Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingat? Sok lah. Reka mana? Saya tuh udah tahu Bapak Ibu teh yang ada di kepalanya tahu ya. Cuman kan saya mah tidak boleh membukakan aib orang lain. Tahu? Rek ngaku naon ge nyaho. Tapi saya juga kagum ya.
Banyak orang-orang yang punya pondok pesantren datang ke rumah saya bicara secara pribadi dulu. Ketika saya sampaikan ayat-ayat begini, meneteskan air mata. Berarti saya ya yang masih begitu. Saya salami, kamu jujur. Kagum saya sama begitu. Kamu sudah jadi danau, kamu sudah jadi laut yang rendah, siap menerima air. Mereka yang masih seperti gunung batu, tegak, gagah, pakai topeng, merasa paling soleh, paling suci. Padahal ketika sholat juga ngawur yang diingat yang lain. Tapi kamu jujur, selamanya sholatnya seperti itu. Orang yang berani sesat, tidak akan tersesat. Tapi orang yang tidak berani tersesat, selamanya tersesat. Jadi sahun itu apa artinya Bapak Ibu? Lupa. Lupa pada siapa? Makin jelas atau makin tidak jelas? Oke. Sering Bapak Ibu baca ayat ini? Sering dalam sholat? Ya? Kenapa sering baca ayat ini? Tertarik ya. Tertarik karena pendeknya. Keren ya Bapak Ibu. Keren. Alladzina hum yuraun. Ini orang ini cuma ria aja. Ingin disebut muslim, ingin disebut sudah sholat, ingin disebut ahli surga. Lihat loh. Jika perlu digosok-gosok. Ada katanya diganjal pakai batu. Wih, luar biasa. Nyeri sirah. Ria itu apa? Ria itu ada dua. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria adat melakukan sesuatu karena kebiasaan. Ria nifak lebih bahaya lagi, melakukan sesuatu karena bermuatan. Dia sholat tahajud karena bermuatan. Karena lagi ada masalah. Kan gak ada masalah gak tahajud. Makanya tambah banyak masalah. Karena yang menarik dia tahajud kan masalah, bukan Allah. Ini pengumuman ya, yang suka tahajud karena banyak masalah. Tambah banyak masalahmu. Lagi ke treks lagi. Harusnya tahajud ya karena Allah, bukan karena masalah. Ada masalah, gak ada masalah, mau tahajud ya tahajud aja. Ini tahajudnya kalau ada masalah. Makanya begitu bangun tengah malam, kan malaikat langsung bangun juga. Tumben. Pasti 2 rakaat kata malaikat, betul gak? Iya. Udah gitu, doanya udah ditulis ternyata banyak sekali ya. Minta ini, minta itu kata Allah. Semakin banyak kamu minta, semakin tahu aku kata Allah. Kalau kamu tidak merasa diberi selama oleh aku. Kan disuruh bersyukur aja kan. Syukuri apa yang ada. Nikmati semua anugerah Allah. Luar biasa. Makanya syukur yang bisa melipat gandakan semuanya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya. Kita membantu orang di panti asuhan, membantu orang yang tidak punya beras, itu masuknya ke ayat yang kelima. Wa yamna'unal ma'un. Kita memberi bantuan pada mereka yang butuh bantuan. Belum membebaskan kita dari apa? Sebagai pendusta agama. Clear sampai sini? Ya. Masuk ya surat Al-Maun ini. Nah, mari kita baca sedikit. Coba Bapak Ibu renungkan ayat ini. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Orang yang menipu itu kan seperti menghadap padahal enggak. Coba kalau tukang tipu kan ketemu kita. Betul enggak? Yang dibicarakannya biasa. Ini wajah tu wajhalilladzi fatara samawati wal ardh, kan begitu tukang tipu. Padahal aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu kalian kalau sholat. Padahal pikirannya udah ngawang-ngawang kemana. Mulutnya aja yang kupat kapit seperti itu. Itu namanya menipu. Menipu itu menghadap, tetapi sudah punya agenda lain. Tukang tipu kan begitu. Menghadap kayak mau bisnis dengan kita, padahal mau menipu. Paham gitu? Coba kata-katanya luar biasa. Ya, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Bukan Allah yang membalas.
dia sebetulnya sedang menipu dirinya sendiri. Dia dibalas oleh hukum alam. Apa tipuannya orang munafik? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, wa iza qomu ila sholah qomu kusala, mereka sholatnya malas. Ini ada yang terketik sama saya, ada S-nya. Malas. Gak sengaja saya. Kok saya bilang barusan S-nya ada 2? Malas. Malas itu karena tidak merasakan nikmatnya, Bapak Ibu. Coba, Bapak Ibu malas makan karena tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Bapak Ibu disuguhi makanan yang bukan kesenangannya, pasti malas. Tidak bisa menikmati. Nah, malas itu karena kita tidak bisa menikmati. Sholat cuma menggugurkan kewajiban saja. Bayangkan sholat yang kayak gitu. Hanya tumbuh di rumah ibadah, hidup di rumah ibadah, tapi mati di ruang kehidupan. Diulangi lagi di ayat ini, ya. Wa iza qomu ila shalah qomu kusala yuraunan nas. Salatnya itu cuma ria aja di hadapan manusia. Nah, ibu sholat isin tuh sholat. Bila dicari osku ke Ibu Yeti. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan kata-kata saya. Ini kata-kata Quran. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Saya sampaikan ayat ini buat mereka-mereka yang sok alim, sok suci, yang suka ngomentari orang yang tidak sholat karena merasa dirinya sudah sholat. Yuk kita periksa. Kata Quran, orang munafik itu bukan yang tidak sholat, tapi yang sholat. Cuma sholatnya apa? 1, malas. Tidak menikmati karena tidak tahu rasanya. Tidak tahu siapa yang disembahnya. Sholatnya cuma raganya saja. Jiwanya ditelantarkan. 2, sholatnya cuma untuk ria di hadapan manusia. 3, sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sedang sholat saja gak ingat sama Allah, apalagi di luar sholat. Sedang sholat saja sudah melupakan Allah. Sahur. Bapak Ibu lihat saya semua. Sholat itu bukan soal baju. Betul, kalau kita dalam sholat baju kita harus yang terbaik. Tapi jangan merasa kalau bajunya sudah yang terbaik itu sudah sholat. Yuk sekarang perbaiki baju kita yang di dalam. Saya selalu mengajak ini kenapa? Aduh, saya memimpikan suatu saat kalau orang sholatnya sudah benar sebagaimana tuntutan Rasulullah SAW. Sholat itu benar-benar bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Masih ingat wudhu yang tadi? Masih ingat. Nah, makanya inilah perintah sholat. Perhatikan sekali lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang tadi tentang orang munafik itu yang sholat, itu surat An-Nisa ayat 142. Silahkan. Bahkan di An-Nisa 145 Allah mengatakan, ya, tempatnya orang yang sholat tapi munafik itu adalah neraka. Dan saya sudah jelaskan ya, neraka itulah di sini, saat ini, sekarang. Gampang marah neraka, gampang tersinggung neraka. Itulah neraka. Saya jujur mau tanya Bapak Ibu, banyak gak orang sepertinya sudah sholat tapi masih gampang marah, gampang tersinggung? Betul gak kata Quran tempatnya neraka? Betul gak neraka tuh saat ini? Eta, jangan jauh-jauh. Makanya kata Quran surat Al-Ankabut, perhatikan, ini adalah surat terakhir yang saya sampaikan hari ini. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah sholat. Saya tanya Bapak Ibu,
Mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kitab itu bukan Quran. Nabi Muhammad sudah baca kitab, Quran belum ada. Kitab itu kalamullah. Kalamullah itu sebetulnya hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Berarti ayat ini perintah buat apa? Perintah untuk mengenali Tuhan sebelum kita sholat. Itu intinya. Lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Keren gak Bapak Ibu? Ngikutin ini gak Bapak Ibu sholatnya selama ini? Baca kitab dulu, sholat dulu. Ada yang terlewat gak dari ayat ini? Ada. Pantas gak sholatnya hanya di rumah ibadah, tetapi di dalam kehidupan gak ada sholat? Pantas gak? Yuk, ini ceramah saya ini ya untuk membuka, menyadarkan. Karena ceramah kesadaran. Ini hipnoterapi, bukan ceramah biasa. Kalau ceramah yang biasa ya ikuti aja para ustadz, para ulama, para kiai. Saya kan ya modalnya kayak gini. Saya ustadz bukan, ulama apa lagi, kiai dari mana? Bukan siapa-siapa ini, ya. Tapi dengarkan kata-kata saya. Ya, dengarkan kata-kata saya, Bapak Ibu. Ya, kosongkan Bapak Ibu, jujur mendengarkannya. Dan semua orang yang berani untuk mendengarkan kebenaran, mereka sampai pada kebenaran. Bahkan ketika kita tidak mengejarnya, kita bisa sampai. Sekali lagi, bahkan ketika tidak mengejarnya, malahan sampai. Ulangi lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Baca apa dulu? Kitab. Setelah itu apa? Dirikanlah sholat. Karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, sepanjang sholat gak ada yang diingat kecuali Dia. Menggetar Bapak Ibu. Bisa berjam-jam sholat itu. Sampai kakinya Nabi Muhammad aja bengkak. Baru kata Allah, sesungguhnya sholat itu, pakai itu. Sholat yang mana? Sholat itu, sholat yang didirikan setelah baca kitab, mencegah dari keji dan munkar. Dan sesungguhnya, kata Allah, mengingat Allah sangat besar. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar dari mengingat Allah. Bapak Ibu, lihat saya semua. Ketika sholat yang 5 waktu, hanya Allah yang diingat. Habis sholat, hanya Allah yang diingat. Mau ngomongin orang, langsung ada rem di sini. Tidak. Mau menyakiti orang, ada rem di sini. Tidak. Mau ngambil hak orang, ada rem di sini. Tidak. Bahkan saya mau menawar aja, menawar. Makanya saya suka janji sama istri saya. Ya ke pasar, yuk. Karena bagi saya dengan istri saya ke pasar itu refreshing. Ketemu orang, asik tuh ya. Buat singkong di kanan, buat timun di kiri. Asik itu, olahraga. Ternyata ada penelitian. Sering pergi bersama pasangan ke tempat-tempat seperti itu memperpanjang umur. Keren tuh penelitiannya, luar biasa. Ya, coba bareng-bareng ya. Asik. Tapi saya suka pakai syarat. Nanti di pasar jangan ditawar ya. Timun 6.000 1 kilo. 2.000 aja mah. Itu bukan menghina tukang dagang, itu menghina Allah. Ya Allah, petani itu cuma naruh bijinya. Yang menumbuhkan
Tawar 10.000. Karunya atuh malak dage lila. Ya Allah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka tega ya kalau nawar. Coba mulai sekarang jangan nawar ya. Itu aja dulu. Syukur kalau dinaikkan harganya. Coba praktekkan dari saya. Waduh Bapak Ibu, berkelimpahan. Saya itu di Jelekong nanam timun di gunung. Setiap hari ya, saya hitung nih. Ya, yang kerja di Jelekong itu yang nanam timun tuh 4 orang. Kalau di Jelekong tuh ngabedug namanya. Gajinya di sana 60.000 sampai jam 12. 4 kali 6 240 kali 6 hari. Sok hitung sorangan. Panen timunnya 3 bulan, Bapak Ibu. Begitu dijual ke pasar, ditawar 2.000. Begitu saya jumlahkan sekian kintal itu cuma dapat 400.000. Padahal seminggu gajinya aja lebih dari 2 juta. 3 bulan sok hitung sabaraha. Kacida tanu nawar. Karena saya pengalaman udah nanem Bapak Ibu. Saya udah jadi petani. Petani cengek sudah. Petani sosin sudah. Saya tuh apa aja dikerjakan. Tetapi saya ingin memperluas wawasan. Tuh hasil pertanian juga saya bagikan. Tuh kalau yang punya rumah di Sariwangi atas. Tuh ada kebun saya. Banyak cabainya ambil. Perlu singkong ambil. Perlu pisang ambil. Boleh. Ada yang nunggu. Lah, yang ngasih pohon pisangnya tuh Pak Haji tuh, Pak Haji Asep. Sama Bunda Cucu. Dari Cililin. Tuh Pak Haji. Yang ngasih pohon singkongnya Pak Haji, nggak beli. Tancap ke nungku. Makanya saya juga tidak pernah memiliki. Saya bilang sama tukang kebun, kalau ada yang minta singkong, kasih. Silakan. Tuh, di Sariwangi pokoknya ada kebunnya Pak Saipul. Boleh. Bilang, saya anggota pengajiannya. Bilang aja gitu. Oke. Menakjubkan gak hidup? Menakjubkan. Jadi gimana caranya supaya agama itu jangan cuma hidup di rumah ibadah. Agama bawa ke kamar. Agama bawa ke dapur. Agama bawa ke pasar. Agama bawa ke kantor. Wih, luar biasa. Wudu, sholat, bawa ke semua sektor kehidupan. Maka agama akan menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.